Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sirutami, mahasiswi 2021 Politeknik Negeri Subang, program studi keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 10403021. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang dikarang oleh Bapak Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MA. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama dijelaskan mengenai orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian untuk yang terakhir bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk yang pertama yaitu bab 1, mengenai orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan secara historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Kemudian dijelaskan pula mengenai rumusan Pancasila, yaitu secara etimologis, terminologis, historis, dan secara sosio-filosofis. Adapun tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dalam dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis konstitusional maupun secara objek ilmiah. Kemudian bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah Pancasila dari masa prakemerdekaan sampai Pancasila masa era reformasi. Kemudian dijelaskan pula mengenai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Selanjutnya bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bab ini dijelaskan mengenai Pancasila yang memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik, dan sebagainya dapat didefisiasikan dari prinsip dasar tersebut. Kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam wadah negara kesatuan Indonesia dengan sistem kerakyatan demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian nilai, yang pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Nilai dengan demikian tidak bersifat konkret, yaitu tidak dapat ditangkap dengan indera manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Nilai tersebut perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Wujud yang konkret dari nilai tersebut merupakan norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Kemudian pada bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalam bab ini dijelaskan
mengenai muatan-muatan yang terkandung dalam sila Pancasila. Adapun muatan-muatan tersebut yaitu untuk sila pertama, menekankan fundamental etik religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemudian untuk sila kedua, memuat kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dalam norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Sila ketiga, memuat persatuan Indonesia, ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sila keempat, memuat beberapa ciri dalam pikiran demokrasi di Indonesia, yaitu ciri kerakyatan dan permusyawaratan. Sila kelima, tidak ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai ideologi bangsa dan negara. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan. Maka, terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Ideologi juga mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praktis. Pada bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan itu dengan turut serta menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Adapun hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila adalah sila pertama, setiap orang bebas untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua, setiap orang berhak untuk diperlakukan secara sepintas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara sewenang-wenangnya. Sila ketiga, hak asasi manusia mendapat perlindungan. Sila keempat, hak asasi manusia mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan bertempat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Sila kelima, hak asasi manusia yaitu setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat, hak hidup, hak milik, hak atas kerja, dan sebagainya. Kemudian bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu stand fundamental norm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Pada hakikatnya, merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka, kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7.
Kemudian yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma sering dipahami sebagai suatu yang lebih konseptual dan signifikan, meski bukan suatu yang tabu untuk diperdebatkan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu iptek, politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi, yaitu gerakan reformasi, paradigma reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi ekonomi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi ini adalah: yang pertama, membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian dibahas mengenai sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Kemudian dijelaskan pula mengenai muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Kemudian dijelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai penutup, dijelaskan mengenai refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah resume dari buku ini saya buat, dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.